Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan harian yang tercatat di dalam almanak kita GKPA, tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Demikian kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kasih setiamu yang memberi waktu bagi kami pada malam hari ini. Kami ingin menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5, demikian bunyinya. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu akan kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang lagi bagi banyak orang. Aku mengutus saudaraku Titus itu agar kemegahan kamu dalam hal ini atas kamu jangan ternyata sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kamu nyatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapat kamu belum siap sedia, sehingga kamu di dalam kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti sedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkitab kita sempurna. Apa saja di dalam Alkitab kita itu untuk keperluan ciptaannya. Di sana ada tentang pernikahan, di sana ada tentang perdagangan, tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang peternakan dan lain-lain sebagainya. Tentang hal jual beli dan seluruh kebutuhan manusia ada dibicarakan di dalam Alkitab kita sebagai firman Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk janji mereka tentang pengumpulan uang ke Yerusalem. Karena tema kita adalah pengumpulan uang ke Yerusalem, Paulus sudah maklum di dalam hal itu. Dia sudah membicarakannya kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dan Makedonia bersedia untuk itu. Dia sudah membicarakannya kepada jemaat-jemaat di sana seperti jemaat Filipi, Kolose, Tesalonika, Efesus, Galatia, dan lain-lain. Dan mereka juga akan mengumpulkannya untuk dikirim ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, pengumpulan uang Paulus sudah maklum sekali. Karena dia sudah tahu tentang tugas panggilan gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Ketiga hal itu membutuhkan uang, membutuhkan segala sesuatu untuk mendorong, menunjang apa yang dilaksanakan di dalam pelayanan. Seperti kita juga sudah tahu
Ada perlagutan, ada resort, ada distrik, ada kantor pusat, ada jemaat-jemaat di Bonabulu, di kota-kota, dan lain sebagainya. Semua itu membutuhkan keuangan. Tidak ada yang tidak membutuhkan keuangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Rupa-rupanya waktu Paulus melayani di Korintus, mereka sudah berjanji kepada Paulus supaya mengumpulkan uang untuk bantuan ke Yerusalem. Dan sesudah beberapa tahun, hal itu belum dilaksanakan. Bagus. Paulus sebagai hambanya mengingatkan supaya mereka mengingat janjinya bahwa mereka berjanji membantu Yerusalem. Nah, waktu Titus memungut keuangan, memungut uang yang sudah dikumpulkan di jemaat-jemaat yang lain, Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus, kamu sudah berjanji loh, kapan kamu store itu yang sudah dikumpulkan. Kita tahu Bapak Ibu jemaat Korintus itu adalah jemaat yang kaya. Tinggal di sekitar pantai laut Egea. Mereka punya uang banyak. Mereka hanya berjanji dan belum melunasinya. Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku sudah megahkan kamu, dalam bahasa Angkola, aku sudah puji kamu terhadap orang-orang di Makedonia yang ekonominya lebih menengah daripada kalian. Aku sudah puji kamu, dan sesudah saya ceritakan janjimu itu, mereka juga terangsang untuk lebih juga mengumpulkan uang. Kita lihat di bacaan sebelumnya di 2 Korintus 8, mereka adalah yang sederhana, tetapi semampu mereka memberi. Di luar kemampuan mereka juga mereka memberi. Dan luar biasa. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita sudah berjanji, kita harus ingat. Berjanji memberi untuk Tuhan. Iya. Jangan seperti jemaat Korintus yang sampai berkali-kali diperingatkan oleh Paulus. Dan dia suruh Titus ke sana supaya mereka memberikan kepada Titus untuk dibawa ke Yerusalem. Mungkin kita berjanji, janji itu kita tepati. Mungkin kita berjanji, tapi belum kita tepati. Ada Roh Kudus yang mengingatkan, ada Roh Kudus yang menggerakkan hati. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Karena pelayanan itu seperti saya katakan tadi, banyak membutuhkan keuangan. Seperti di GKPA, ada perlagutan, ada resort, ada distrik, ada kantor pusat, ada Bonabulu, ada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Tapi aku bersyukur Bapak Ibu, seperti yang saya lihat di GKPA pencernihan, ada subsidi silang. Teologi keseimbangan, supaya semuanya seimbang, supaya semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan kemurahan hati. Karena persembahan itu tidak dipaksakan, tetapi digerakkan oleh Tuhan di dalam hati kita yang mau memberi. Memang kadang-kadang sulit untuk memberi, tetapi tidak ada alasan kita untuk tidak memberi. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi. Kuncinya adalah bersyukur Bapak Ibu. Jika kita bersyukur kepada Tuhan, pasti kita dengan tulus untuk memberi turut dengan kemampuan kita. Bersyukur kuncinya adalah supaya kita mendengarkan suara roh itu di dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk memberi apabila kita sudah berjanji juga. Janji harus ditepati. Janji kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Janji kepada tempat-tempat
yang kita sudah lihat membutuhkan. Bapak Ibu sekalian di dalam Yesus Kristus. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita genapi, janji yang kita genapi kepada Tuhan, memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita merasa kalau janji itu belum kita tepati, ya adalah berkurang damai di dalam hati kita. Tetapi seperti saya katakan tadi, kuncinya adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita tetap diingatkan akan anugerah, akan rezeki, akan segala sesuatu berkat Tuhan yang kita terima. Berkat Tuhan yang kita salurkan kepada mereka yang sungguh membutuhkan, kepada perlagutan, kepada teman-teman di Bonabulu, kepada hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan pekabaran Injil dan lain-lain sebagainya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan kita. Kita hanya bermegah di dalam Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan, apa yang harus kita laksanakan dan kita akan laksanakan, mengandalkan Tuhan karena Dia adalah sumber berkat bagi kita. Kiranya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan, tentang keuangan, tentang janji yang kita sudah janjikan, itu semua hanya untuk kemuliaan namanya. Marilah kita lakukan dengan ketulusan hati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu lah yang menggerakkan hati kami apabila kami sudah berjanji, kami tepati. Apabila kami Tuhan bersyukur kepadamu dan mengingat segala kasih karunia-Mu, meringankan kami untuk memberi, untuk mengumpulkan keuangan untuk mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Berkati kami Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami, berkati segala sumber-sumber pendapatan kami, supaya di dalam hal ini nama-Mu dimuliakan. Kami ingin memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini, karena Engkaulah gembala kami yang baik, yang senantiasa menyediakan bagi kami setiap kebutuhan kami, baik di perantauan, baik kepada saudara-saudara kami di Bonabulu, baik di kantor pusat kami, baik di semua gereja-gereja kami, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kau menjaga dan melihara kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.